Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, masih melanjutkan ajakan untuk bersuci. Karena pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dinyatakan dalam potongan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Maka di bulan kemarin, untuk meraih kesucian itu dalam masalah qada'ul hajat, buang air besar, maupun pipis, harus betul-betul berkeinginan untuk meraih ridho dan kecintaan Allah Ta'ala. Maka kita simak adab-adabnya agar terjaga suci. Termasuk kalau di awal-awal ya berarti doa Bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabaithi. Terus ketika masuk mendulukan kaki kiri, dan ketika sudah jangan sampai bicara, terima telepon, jagong. Terus kemudian apalagi itu banyak kemarin, berusaha untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat, mengarahkan kotoran kepada tempat yang segera hilang. Jangan sampai malah diecer-ecer. Pipis juga begitu, ketika ada klosetnya arahkan ke sana, jangan ke lantai. Sebab potensi najisnya nanti akan nyiprat-nyiprat. Termasuk kalau diteruskan juga bikin tidak nyaman saudaranya, merembet nanti itu. Bahkan kalau sembrono, ada ancaman hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan yang sedang disiksa. Satu gara-gara seneng ngumbar adu domba. Yang kedua sembrono dalam buang air. Karena sembrono itu maka najisnya sampai ke bawah-bawah. Ketika pipis belum kelar sudah buru-buru dikantongi, jangan, tuntaskan betul. Sehingga dalam penjelasan kitab-kitab fikih sampai disuruh untuk dehem
sampai untuk ngetok istilahnya. Orang kalau dituangin kan sampai. Jadi kalau ada madu, ada teh, ada minuman sampai diketok-ketok gitu kan, di tetesan-tetesan terakhir. Bahkan kalau tidak salah di Fathul Mu'in atau apa malah suruh apa itu, melirit-melirit. Barangkali ada ini, dipereti kalau bahasa. Jadi kalau ada kecap di plastik agar puas kan sampai digini kan ya. Tapi jangan sampai zakar kita sampai disegitukan juga, artinya biar tuntas betul, jangan buru-buru. Demikian juga sekarang dengan istilah sunanul fitrah. Sunan bentuk jamak dari kata sunnah, kebiasaan-kebiasaan yang cocok dengan fitrah. Fitrah hati nurani. Cuma isinya itu adalah agar orang mukmin punya ciri khas dalam berpenampilan, yaitu harus bersih, rapi, wangi. Kalau ini betul-betul diperhatikan, maka tadi ayatnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Agar dirimu senantiasa mendapatkan keridhaan dan kasih sayang Allah, maka usahakan penampilannya yang bersih, rapi, wangi. Dirinci uraian itu dalam beberapa hal. Satu adalah al-khitanu, khitanan, sunat. Nah sekarang dicek masing-masing dirinya, bapak-bapak sudah pada sunat apa belum? Ada yang belum, tunjuk jari. Kalau ingin mendapatkan ridho dan cintanya Allah, maka harus rela sunat, sebagaimana yang dijalankan Nabiullah Ibrahim walaupun sudah di usia tua. Nah kalau seandainya sudah, maka ini tidak hanya berlaku untuk kita-kita yang sepuh-sepuh, tapi merembet. Kalau nyadar dirinya adalah kakek terus punya cucu, maka senantiasa dikawal anak dan mantunya. Otong udah disunat apa belum? Udah kelas 2 kok gitu. Syukur-syukur lebih awal. Kita simak pelan-pelan. Apa yang disebut dengan khitan? Wa huwa qat'ul jaldatil lati tughti al hasyafah. Memotong kulit yang menutupi kepala zakar. Zakar itu batangnya itu, di ujungnya namanya kepala yang melontos itu. Kok ketutup? Yang nutupi itu adalah kulit, maka kulitnya potong. Itu yang disebut dengan khitan. Kenapa harus dipotong? Li alla yajtami'a fiha al-wasakhu, supaya tidak ngendap dan berkumpul di situ al-wasakh, kotoran, terutama najis. Jadi ketika kita pipis, walaupun kelihatannya sudah selesai, ternyata ada yang mampir di situ. Maka oleh ulama-ulama memberikan saran, kalau seandainya belum khitan, maka hendaknya harus dipeliak, dicuci dalamnya. Agak repot sedikit. Tapi kalau sudah sunat, ya sudah enak, karena sudah kelihatan semuanya, tidak ada yang nyelip. Maka bapak-bapak kalau lihat dan perhatikan anak yang disunat kemudian kulitnya itu dibongkar, biasanya ada
putih-putihnya itu adalah endapan kotoran-kotoran yang bercampur dengan ya air seni tentunya. Orang nyebutnya gidal apa-apa gitu istilahnya. Waliyatamakkana minal istibra'i minal bauli, dan supaya bisa dipastikan akan ketuntasan pipisnya. Sebab kalau tidak disunat bisa jadi ada sisa-sisa air najisnya di situ. Nah ini biar dipastikan agar istibra. Istibra itu adalah tuntas. Wali Allah tangkuso ladzatul jima'i. Nah ini malah lebih enak ini. Dan supaya tidak terkurangi kenikmatan jima bersetubuh. Sebab orang gaulin istrinya kalau masih ketutup itu senggring-senggringnya kurang gitu. Di situ itu ada berapa saraf itu. Sehingga itu kalau itu kena semuanya kelima anunya. Ya bahasa agak dewasa gitu ya. Sentuhan-sentuhannya itu. Tapi kalau ketutup ini ya kurang kenyamanannya, kenikmatannya, segernya gitu. Cuma walaupun demikian bapak-bapak jangan sampai bandingin saya sunat entar setelah itu kira-kira betul enggak bedanya antara sebelum, before dan after sunat. Enggak begitu. Dipastikan bahwa kalau sudah sunat jauh kenikmatannya lebih maksimal. Atau begini, bapak-bapak biasanya ada yang nyaranin karena kepengen untuk ngatur keturunan, maka disuruh pakai kondom. Bapak-bapak ngubungin istrinya dengan kondom, seger atau kurang? Pas lagi metentengnya baru dia maka walaupun saya disaranin pernah nyoba sekali terus habis itu kurang seger, enak yang alami. Nah kalau kepengen KB dan sebagainya, era sahabat cara KB-nya metenteng tek dan sebagainya, berhubung mau keluar baru azl namanya. Azl itu ya dicopot, dikeluarin di luar. Nah itulah di antara hikmah sangat dianjurkannya sunat. Hadza bin nisbati ilar rajuli. Itu ketentuan bagi orang laki-laki. Wa ammal mar'atu fayuqta'ul juz'ul a'la minal farji. Adapun perempuan itu cara khitannya adalah diambil bagian atasnya. Entah atas itu yang gimana ini bapak-bapak sekalian. Cuma bidan dan kedokteran mereka sudah ya berpengalaman. Saya itu anak ada 6, 1 meninggal, 4-empatnya laki-laki, baru yang terakhir perempuan. Karena ada ajaran demikian, maka oleh bidan disunat ternyata cuma ditojos saja, cetik begitu. Sebab itu kalau tidak disunat dalam hikmahnya terlalu liar, syahwatnya terlalu kenceng, istilahnya binal apa-apa itu istilahnya, memeti atau apa ya bahasanya gitu ya. Tapi kalau ini ya masih seneng, tapi insya Allah ada remnya, tidak terlalu liar ya. Tapi kalau itu tidak disunat takutnya gatelen aja misalnya, istilahnya begitu. Ini sunat. Wa huwa sunnatun qadimatun. Ini adalah tradisi yang sudah lama sekali dipelopori dalam satu hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan ukhtutina Ibrahimu Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim melaksanakan khitan
ba'dama atat alaihi samanuna sanatan, setelah menginjak usia 80 tahun. Bapak-bapak sudah 80 ada? Tapi sudah sunat ya? Waktu tina bil qadumi, dan pada waktu itu disunat dengan kampak. Kapak atau kampak sih? Kampak ya. Wadung. Nah sekarang sudah modern sekali. Lah pernah saya itu dikirimi postingan anak-anak Afrika khitan. Itu caranya adalah ujungnya itu diikat tali. Terus nanti itu dibatasi di sini langsung celeng, waduh, gitu. Anak kecil dan sebagainya. Tapi itu dijalani. Mungkin orang tuanya itu sudah sakit sekali tapi nikmat berkali-kali nantinya begitu. Dan buktinya demikian. Lah hadis-hadis yang lain banyak ini, termasuk karena ini adalah identitas dan ciri khas orang muslim, maka bisa jadi orang yang tidak muslim tidak terbiasa khitan. Maka ketika kita mendengar ada orang yang dituntun syahadat, kepingin Islam mu'alaf, maka biasanya sering dicek sudah sunat apa belum. Kalau belum, berhubung sudah masuk Islam, apapun ketentuan dan ajarannya ya harus diterima, suka nggak suka. Itu yang disebut dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Maka bapak-bapak dikawal betul anak dan cucu-cucunya, jangan terlalu nunggu dewasa. Bahkan ini disebutkan ini wa madzhabul jumhur anna wajibun wa yara asy-syafi'i istihbabahu yaumas sabi'i, bahwa Imam Syafi'i berpendapat sebaiknya disunat di hari ke-7 dari kelahirannya. Berarti pas akikah itu. Akikah itu dicukur, dinamai, disembelin itu, dan juga sekaligus disunat kalau bisa. Cuma orang-orang Jawa kadang nggak tega, jecuili disunat, tegomen. Padahal mestinya kalau seandainya disunat pada waktu itu jauh lebih cepat dan lebih gampang menanganinya. Mungkin kayak gitu loh, ketika dinenenin, udah nggak nangis lagi. Tapi kalau kelas 5 SD baru disunat, bisa jadi sepekan belum sembuh, masih ketong borok begitu. Borok itu apa ya? Koreng dan sebagainya, malah melepuh. Apalagi diikat mau pipis meteng-meteng sakit dan sebagainya. Maka kalau seandainya bisa di hari ke-7-nya itu malah bagus. Tapi Imam Asy-Syaukani yang mempersilahkan kapan aja. Kalau namanya sunnah berarti segera jauh lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Ikan sepat, ikan apa itu namanya? Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nomor 2 dan 3 adalah al-istihdadu wa natful ibti. Istihdad itu adalah nyukur rambut bawah kelamin. Di kelamin ada rambut-rambutnya, cukur, jangan biarin. Sebab nyatanya kalau dibiarin bikin gatel. Tapi kalau bersih nyaman sekali. Makanya sunanul fitrah. Dan memang begitu manusiawi. Mungkin mohon maaf ya ini, kalau seandainya suami istri punya barang bersih, ya senang bersih gitu. Bapak-bapak juga begitu, melihat istrinya bersih. Makanya nanti habis ngaji ini dicek ulang, ada rambutnya apa enggak ya. Maka kalau kepengen innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin,
maka dengan telaten pelan-pelan dibersihkan, dicukur, jangan dipelihara, nanti malah panen tumo, malah repot gatel. Wanatful ibti, dan nyabuti bulu ketek. Wah, orang Islam itu sampai ke dalam-dalamnya itu, sampai dikasih petunjuk dan ada bimbingannya, tidak dibiarkan liar tanpa petunjuk. Dan tentunya karena tadi itu untuk mendapatkan mahabbah, ya berarti ini adalah ibadah. Jangan dikira bapak-bapak ibadah itu adalah tilawah, tidak. Seakan-akan pahala itu adalah baca Quran, sholat, zikir, tasbih, tahmid. Enggak. Telateni begini 1, 2, 3. Itu termasuk sunanul fitrah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Nomor 4 dan 5 adalah tablimul adzafiri, motong kuku. Maka dipastikan kalau memang pengikut-pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kukunya. Maka betul kita waktu kecil kok sekolah ada operasi kuku, bagus itu, sunnah itu. Nah, mungkin bapak-bapak terkenang itu pernah dijedik gurunya apa enggak itu ketika kukunya panjang. Cuma sekarang mungkin nggak berlaku, sebab kalau itu terjadi sampai ke pengadilan itu bisa jadi itu gurunya. Maka terus guru itu males didik anak biar lebih soleh, itu agak males karena orang tuanya hampir mencak-mencak terus ketika tersinggung anaknya, nggak terima, mentang-mentang gurunya gajinya sedikit, wali muridnya gajinya gede. Kadang rezeki malah membuat sombong seseorang, merasa gagah, merasa ini. Kalau sudah bisa menjarakan guru terus kelihatannya gagah, ya malah kualat, iya. Hati-hati, namanya manusia nggak kuasa, serba penuh lemah. Gagah mungkin sekarang, besok lusa udah. Makanya memang keridhaan guru, keridhaan ustadz, keridhaan itu harus ditempuh, biar walaupun anaknya sekarang nggak pinter-pinter amat, tapi tunggu 5 tahun, 10 tahun kemudian insya Allah gini. Maka keridhaan guru, keridhaan ustadz, keridhaan kiai, usahakan. Wa qassus syaribi, dan nyukur kumis, nipiskan kumis. Jangan sampai ini sudah panjang tebal, sehingga kalau bicara itu begini. Karena tradisi seperti itu cenderung dipraktekkan orang-orang musyrik, terutama orang Yahudi, Zionis terutama. Disebutkan ini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, beliau Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalifu al-musyrikina, selisilah orang musyrik. Jadi orang musyrik dulu itu senangnya adalah ngingu itu apa ya? Biarin kumis. Maka dicek itu. Wa wafiru, dengan cara apa? Wafiru al-liha. Jenggotnya dipelihara tapi kumisnya ditipisin, dipendekin. Dalam satu hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun, ada 5 dari sunanul fitrah. Satu adalah cukur rambut tadi bawah, khitan, ya tadi yang sudah disebutkan. Wa qassus syaribi,
terus mau putih ketek dan motong kuku. Bahkan hadis yang lain disebutkan barang siapa, di bawahnya itu sebelum nomor 6, barang siapa man lam ya'khud min syaribi falaisa minna, barang siapa yang enggan mengurangi kumisnya, nyukur kumis, maka tidak termasuk golonganku. Nah, dari hadis ini penjelasan paragrafnya, disunnahkan itu semuanya paling tidak kulla usbu'in. Paragraf di atasnya nomor 6, usahakan dipantau setiap pekannya. Dalam prakteknya adalah ya enak memanfaatkan hari Jumat itu. Jadi hari Jumat tidak hanya Jumat berkah aja, tapi harus Jumat bersih. Terutama ya bersih lahir, bersih batin gitu. Tidak hanya, terutama dirinya, lingkungannya, rumahnya disapu. Kok ada rumput-rumput, ada sampah-sampah, biar Jumat itu begini. Baik keluarga maupun ketua rukun tetangga, ketua rukun warga kok mempelopori, ya berarti sangat menghidupkan sunnah-sunnah. Apalagi kena hari Jumat ini lagi. Maka paling tidak adalah di setiap pekannya, dalam rangka untuk istiqmalan lin nadzafati, untuk kesempurnaan kebersihan, wastirwahan lin nafsi, untuk melegakan batin. Sebab kalau dilihat semuanya bersih itu di sini lega, nyaman, enak. Tapi kalau tidak, rasanya risih. Risih itu apa ya? Ya enggak nyaman. Mungkin bapak-bapak bisa membandingkan ketika di hari raya korban, ada orang sudah niatan mau korban, kan disuruh dilarang motong kaki, motong kuku ya. Sehingga ini dibiarkan, ya Allah, nunggu sampai disembelih aja ini sudah gatal. Bagi orang yang membiasakan diri untuk sunnah fitrah ini, kalau tidak diamalkan gatal, nggak nyaman. Keringetan sedikit, lembab, macam-macam. Digunakan sholat juga. Tapi kalau bersih, wah sholatnya ya khusyuk. Dekat-dekat orang juga tidak terlalu bau, macam-macam enak. Orang melihatnya itu juga seger, gitu, tambah gitu. Nah, ada satu dispensasi. Dispensasi itu ada keluasaan. Kalau memang tidak sanggup di setiap pekannya, maka paling tidak jangan sampai lebih dari 40 hari. Ini di sininya nih. Cuma kalau dibaca seluruhnya terlalu panjang. Nomor 6 adalah i'fa'ul lihyati wa tarkuha hatta takthur. Usahakan membiarkan jenggotnya dan memeliharanya dengan rapi. Jangan baru tumbuh sudah disikat, habisin, biarin memanjang. Tapi jangan cuma memanjangkan saja, tapi juga harus dirapikan, dipelihara. Maka bisa jadi disuruh ini. Bahkan kalau seandainya ada sisir, tuh, kalau ada minyak kemiri, ya, kali digini juga. Nomor 7, ikramus sya'ri idza waffara wa taraka bi ayyudhana wa yusarra wa yusra. Memuliakan rambut. Rambut itu mahkota. Maka kalau dianugerahi rambut jangan sampai dibiarin, tapi dimuliakan. Kalau seandainya biar rapi dicukur, tapi kalau kepengen gondrong, maka usahakan diminyai dan disisir.
Pilihannya begitu alternatifnya. Yang penting rapinya dapat. Jangan sampai pengikut Nabi rambutnya gondrong, acak-acakan, gatelen aja. Pas sholat garuk-garuk, karena di sini mungkin banyak hewannya. Tumo itu apa ya? Apalagi anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu, gatelnya luar biasa itu. Itu kalau sudah mentok gini, gatelnya. Itu diantara gara-gara karena tidak memuliakan rambut. Dalam satu hadis disebutkan, wa an Atha bin Yasar radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang laki-laki mendatangi Nabi, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam menghadapnya penampilannya adalah sa'irar ra'si wal lihyati. Rambutnya awut-awutan, jenggotnya acak-acakan, ini enggak rapi. Rambutnya juga awut-awutan, acak-acakan. Maka ketika ada seorang menghadap Nabi demikian, Rasulullah fa'asyara ilaihi Rasulullah, maka Rasulullah kasih kode ka'annahu ya'muru bi islahi sya'rihi wa lahyihi wa lihyatihi. Rasulullah ngasih kode gitu. Rapiin dulu. Jadi Rasulullah SAW kurang serp dapat tamu seperti itu. Padahal mestinya dasarnya kalau kamu iman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya muliakan tamu, kan begitu ya? Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Berhubung tamunya kurang sopan, maka tuan rumahnya ya berhak untuk rapikan dulu, nanti baru saya jamu, begitu. Ini menandakan begitu. Bahkan Rasulullah, alhamdulillah ini sahabat yang ditegur Nabi taat gitu, sehingga fa'ala summa roja'a. Ketika rambutnya sudah dirapikan, jenggotnya juga sudah dirapikan, maka kemudian orang ini kembali menghadap Nabi. Ketika sudah menghadap Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih komentar, alaisa hadza khairan. Di atas nomor 8 itu, bukankah yang seperti ini jauh lebih baik? Itu kan rapi, ganteng, kelihatan seger gitu. Min ayatiya ahadukum sa'irar ra'si, daripada seseorang datang dengan cara rambut yang acak-acakan, awut-awutan. Bahkan beliau sempat mengatakan ka'annahu syaitonun, kayak setan aja. Jadi setan itu kalau digambar mungkin ya rambutnya daul-daul gitu. Gendruwo itu kira-kira ganteng, klemis atau awut-awutan itu? Pernah melihat gendruwo begitu? Cuma para pembuat film ya memang masih gendruwo, rambutnya setan. Maka seakan-akan Rasulullah negur, kamu ini manusia apa setan sih kok rambutnya? Kalau manusia pasti rambutnya bagus, rapi. Apalagi pengikut Nabi harus yang rapi. Nomor 8, tarkus syaibi wa ibqaihi, tarkus syaibi wa ibqauhu sawa'un kana fil lihyati aw fir ra'si wal mar'atu war rajulu fi dzalika sawa'un. Membiarkan uban, jangan sampai ada uban nongol 1 cabut, nongol 10 cabutin tek 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 tek. Kalau cabutin nanti malah jadi gundul nanti. Biarin aja, baik yang ada di kepala, yang ada di kumis maupun yang ada di bawah. Ya saya kok nggak nyadar ketika bercermin, ternyata sudah mulai umur ini, sudah agak putih-putih juga. Suruh biarin, nggak usah dipoles-poles hitam.
Jangan sampai nanti rambutnya hitam tapi tenaganya, rambutnya kelihatan seger tapi tenaganya loyo. Biarin aja apa adanya, yang penting rapi. Nah, ini disebutkan ada satu fadilah dan keutamaan dalam rangka untuk membiarkan itu, yaitu di sini hadis yang diriwayatkan siapa ini? Li hadithi Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantif asyaiba fa innahu nurul muslim. Jangan sampai kau cabuti uban-uban, karena uban itu adalah nuru al muslimi, cahayanya orang muslim. Masa punya cahaya kok ambilin, kau padamkan, jangan, biar lebih bersinar gitu. Ma min muslimin yusibu syaibatan fil islami illa kataballahu laha biha hasanah. Tidaklah seorang muslim yang sudah ubanan, maka setiap ubannya itu kecuali adalah sebagai kebaikan. Jadi ternyata uban-uban itu bernilai kebaikan. Nah, kalau kebaikan yang kau cabuti, maka berarti kebaikan-kebaikannya nanti akan habis, nggak ada. Maka nanti bapak-bapak pulang, dihitung itu ubannya. Tuh 2, 3, 4, wih ada 100 kebaikan di kepalanya. Maka jangan sampai kecil hati bahwa di balik uban-uban itu terdapat kemuliaan. Wa rafa'ahu biha darajatan, dan Allah naikkan 1 derajat setiap ubannya. Padahal di rambut itu kalau dihitung ada berapa ratus itu. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan akan menghapus kesalahan-kesalahan. Maka diterima aja, karena memang kondisi umur sepuh itu kadang dekatnya dengan Allah itu lebih dapat. Tapi kalau ubannya disemir hitam, nanti masih berlagak muda, nanti terus senengannya adalah di kafe, diskotik gitu. Sebab kalau nanti di diskotik kok ubanan, bapak nggak pantas di sini, di masjid aja sudah ubanan. Jadi seakan-akan masjid itu pantasnya orang-orang sepuh yang mau bau tanah apa ubanan. Nomor 9, taghyirus syaibi bil hanna'i wal hamrati was safrati wa nahwiha. Kalau seandainya ubannya itu kepengen diwarnai, maka warnailah merah atau kuning. Yang tidak boleh itu adalah hitam, apa yang disebut dengan semir itu. Kalau seandainya itu diwarnai, tapi kalau seandainya tidak, ya tetap sedia kala putih. Kenapa? Karena itu akan menjadi satu kebaikan, mengangkat derajat, kemudian apa tadi itu? Menghapus kesalahan sesuai dengan hitungan uban yang ada. Cuman di antara bapak-bapak kalau misal seger usianya sudah 70 tapi nggak ada ubannya, karena kepengen dinaikkan derajat, terus kemudian ini diputin, ya nggak usah begitu, nggak usah begitu. Ini kan secara manusiawi biasanya orang yang sudah putih keadaannya itu berontak, nggak terima, pengennya bawaannya muda terus. Berhubung tenaga nggak bisa dimudahin, yang bisa itu adalah rambutnya, maka seakan-akan apa boleh buat, karena yang bisa dimudahin rambutnya, yang rambut nggak apa-apa deh gitu. Jangan sampai pengen muda aja. Nomor 10 adalah at-tatayyubu bil miski, mengenakan minyak kasturi, minyak wangi. Maka senantiasa
di minyak ini. Biar wangi tadi itu. Ya tidak hanya miski aja. Ada sultan, ada silver, macam-macam, ada malaikat subuh apa-apa itu. Ada tuh apa? 7 kembang macam-macam. Alhamdulillah ini sunnah semuanya ini. Maka di antara bapak-bapak yang berkenannya dia ini, wah, kok dipakai orang, setiap masih dipakai dapat aliran pahala tanpa mengurangi pahala sini. Maka kalau saya datang misalnya kok mau pakai ini, malah bapak-bapak seneng. Jangan sampai ketika saya deket-deket, jangan sentuh, biar utuh, biar awet. Enggak, jangan. Kalau perlu malah, alhamdulillah Pak Ustadz pakai. Anu Ustadz bawa aja, nanti biar ini saya isi lagi. Malah kalau perlu malah begitu. Lah bapak-bapak misalnya, karena saudara kita itu kepengen agar ini dipakai, kok bapak-bapak pakai, maka nyenengin orang yang telah sedekah. Biar pahalanya cepat ngalir-ngalir. Sebab kalau ini utuh aja untuk pantes-pantesan itu, untuk pajang-pajangan aja jangan. Maka di antara kita kok kelewat, kelalai dari rumah belum menyakan, berhubung ini disediain, maka deketin. Seger. Itulah sunanul fitrah. Bahkan di sini disebutkan alladzi yusirrun nafsa, bikin lega jiwa. Jiwa kita kok kebauan wangi, ikut seger di sini. Tapi kalau baunya itu basi, hampir nggak betah. Maka semoga kita di sini betah-betah karena jamaahnya wangi-wangi. Yang repot jamaahnya wangi-wangi, ustadznya bau. Nah, yang repot ini. Jangan. Wa yusrahas sadra. Jadi terus dadanya lega. Makanya ketika ada orang kok keluar angin itu terus nggak lega, terus kita hampir nahan nafas itu, menjauh, ketika sana baru buka nafas karena saking kebauan. Maka sebaliknya kalau seandainya mau buang angin, jangan malah pas orang kerumun lah disebarin angin di situ, jangan tuh diratain, jangan. Usahakan kalau masih kuat ngempet keluar baru hembuskan ke sana gitu. Jangan malah saudara-saudaranya dibagi bau anginnya, jangan. Ini yang bisa kita simak sama-sama. Maka kita berusaha untuk praktekkan dan amalkan agar Allah senantiasa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.